Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu samahu tanazzahan qawlin wa fi'alin wa niyati bi astafi min kulli da'in wa nuru dalilul li qalbi najali wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqati wa sahil alayya darusun madarsahu Nabi wal ali summa sahabati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adati kamalika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu sirrahu wa nawaradihi wa yu'ti darajatihi wa ta'alaina min barakatihi wa ismaila hadrati Abi Hasan Ali Salini wa ismaila hadrati Syekh Sauki Effendi wa ismaila hadrati Syekh Muhammad wa ismaila hadrati Syekh Hamid Al-Aniti wa ismaila hadrati Syekh Dawud Biktas wa ismaila hadrati Syekh Syarafi wa ismaila hadrati Jami'ah Al-Faq wa ismaila hadrati Awliya'illah Abdul Jalil Bahatul Kohad Bahsul Kuro Bahsansi Bahyasi Bahman Bahmutamakin Kacir Wasmaila hadrati Batu Pasanat Kacir wasmaila hadrati Bobo Basir Ibrahim wasmaila hadrati Bahyai Ma'mun Ahmad wasmaila hadrati Bobo Taufikur Rahman wasmaila hadrati Bobo Taufikillah wasmaila hadrati Bobo Ahmad Siddiq wasmaila hadrati Fatil Asnawi Kudus wasmaila hadrati Harwani Kudus wasmaila hadrati Bahri Wadi wasmaila hadrati Bahramadhan wasmaila hadrati Basnan Kudus wasmaila hadrati Basnan Kalijogo wasmaila hadrati Basnan Muria Basnan Ambel Basnan Dona Basnan Giri Mbah Maulana Malik Ibrahim wasmaila hadrati Jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi maghribiha wa bahriha husan aba'ana wa ummatina wa jadatina wa jadima sayyidi wa sayyidina
wa khususan Abi Wahwazi bin Husdi wa khususan Nabi Abi Abdurrahman bin Bahadal wa Sunaila Hadrati Bah Sudiro Yasir wa Sunaila Hadrati Bahadasir wa Sunaila Hadrati Awliya Bihadal Qaryah Desa Bunda Anlor Bah Gareng wa Sunaila Hadrati Bahadul Qadasallahu sirrahum wa nawwara dharihum wa yu'li darajatihim wa ta'alaina min barakatihim bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Amin. Wa khususan ila ruhi wa jasadi Dr. Didin Sirojudin AR wa khususan ila ruhi wa jasadi Haji Muhammad Asiri wa khususan ila ruhi wa jasadi para ustaz dan ustadzah pondok pesantren seni kaligrafi Al-Quran Kudus wa khususan ila ruhi wa jasadi para santri-santri pasaran lan sedaya santri PS Kaki Kudus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang Matabi'atul Khatti, ya, apa hakikat daripada kaligrafi, ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan. Jadi hakikat daripada belajar kaligrafi ada 3. Kaligrafi sebagai ilmu, ya. Yang nomor 2 kaligrafi sebagai seni. Yang nomor 3 kaligrafi sebagai falsafah, ya, atau filsafat. Setelah itu tujuan daripada pembelajaran kaligrafi kemarin sudah saya sampaikan, ya. Jadi tujuan kemarin ada untuk pembelajaran, ada untuk yang kedua untuk pendidikan, ya. Terus yang ketiga al-ahdafu faniyah itu untuk arsitektur atau untuk artistik, ya, estetika, keindahan. Jadi tujuan daripada pembelajaran kaligrafi itu ada 3, ya. Untuk malam hari ini kita akan bersama-sama belajar, ya, atau mempelajari kitab Nasrul Khototin yang ditulis oleh Dr. Sirojudin AR, ya, Al-Ustaz Dr. Didin Sirojudin AR, ya. Kita lanjut. Walihada, ya, fa innal khatta yunammiyu fil insanil hissal badi'iyya wa yaz'aluhu yatadawwaqul jamalal faniyya. Innal khatta idza balagha haddan minal itqani wat tafani walau kana minan nawi ati kal khattir ru'i asbaha fannan karrosni khosotan idza dzakarna anna likulli harfin saklan khoson
wa nisbatan muayyanatan minat tuli wal ardi wal irtifai wal inkhifadi wat tawazil wal inhinai fadlam amma lil kalimati minat tanasubi ma'a ba'diha. Jadi yang dimaksudkan tujuan daripada belajar kaligrafi sebagai seni estetika, ya, sesungguhnya kaligrafi mengembangkan rasa indah pada manusia dan membuatnya merasakan keindahan seni. Karena kaligrafi jika mencapai tingkat penguasaan dan keahlian, meskipun dari jenis biasa seperti khotrikah, menjadi seni lukisan, terutama jika kita ingat bahwa setiap huruf memiliki bentuk khusus dan proporsi tertentu dari panjang, lebar, tinggi, rendah, kesejajaran, dan kelengkungan, belum lagi keserasian kata-kata satu dengan yang lainnya. Jadi kata-kata yang tadi, ya, minan nau'il adi kalau khatir ruki, ya, seperti khotri'ah, terus asbahal fanna karrosmi, ya, menjadi seni seperti lukisan. Khosotan idadzakarna, terutama jika kita ingat anna likulli harfin, ya, bahwa setiap huruf memiliki bentuk khusus, ya, harfin saklan khoson wa nisbatan, dan dinisbatkan, ya, muayyanatan itu proporsi, ya, tertentu, minatuli baik dari panjang, ya, dari lebar, wa irtifa itu tinggi, okay. Terus wal inkhifadi itu rendah, wat tawazi itu kesejajaran, sejajar, wal inhina itu artinya kelengkungan, ya. Jadi bisa dikatakan tujuan daripada pembelajaran dari segi estetika keindahan, bahwasannya setiap kaligrafi yang kita pelajari, ya, kalau di sini dicontohkan seperti halnya khotrikah, ya. Jadi jika kalian perhatikan, ya kan, untuk ujung-ujung daripada wawu, ro, dal, khotrikah itu berbeda, ya kan. Jika kalian pacuannya untuk peraduan internasional, maka menggunakan Syekh Muhammad Izzat, ya kan. Coba kalian lihat proporsi hurufnya, ya kan. Ketika sapuan-sapuan huruf dal dan huruf ro itu kalau tidak terbiasa menggores, ya kan, itu ya sama, padahal itu berbeda. Jadi sapuan daripada sapuan itu yang belakang tuh, ya, itu antara huruf dal dan huruf ro itu berbeda. Walaupun dalam proses pembuatannya itu hampir sama, tapi ketika jadinya itu berbeda. Begitu juga
Jika di khot yang lain, contohnya khot sulus, ya. Jika kalian lihat secara detail karya-karya master, ya kan, untuk ujung daripada huruf alif, ya, atau kepala alif, ya, itu kan tidak serta merta lancip, kan tidak, ya kan, itu sedikit ada tumpulnya, ya kan, ada tumpulnya. Ya, kalau di papan tulis ini kan contoh khot naskhi, khot naskhi. Terus di ujung kalam, ya, untuk khot sulus itu kan dia tidak langsung mengecil, tadi besar, sedikit mengecil dan mengerucut sedikit. Nah, tujuan daripada kita belajar kaligrafi itu harus mengerti. Ya, mengerti itu juga. Jadi sebagai seorang kaligrafer itu harus melihat huruf secara detail, ya, secara detail. Nah, hal semacam inilah di kitab Nasrul Khototin ditekankan. Jadi bentuk huruf, ya. Kalau khot rik'ah itu kan titiknya, ya, titik ukuran busolahnya itu kan 3 titik, ya kan, 3 titik untuk alifnya. Berbeda ketika khot naskhi itu berapa? 5 titik. Sulus berapa? 7 titik, ya, dan yang lainnya. Nah, busolahnya kan berbeda. Nah, di titik inilah, ya kan, barangkali. Jadi ini, kalau kita boleh terbuka, ya, jika kalian ingin betul-betul menguasai kaligrafi itu, ya, memang harus terbiasa dari titik itu. Jadi setiap kalian menulis itu dikasih ukuran, ya, kasih ukuran, kasih garis-garis. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepekaan tentang huruf, dan itu kita bisa melahirkan atau kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini kurang pas, sapuannya kurang dikit, ya. Itu kalau kita sudah terbiasa menulis. Maka la budda, ya, ora kena ora, ya, kalau dalam bahasa Jawa, bil hukumil wajib, ya, ya, harus menulis, ya, harus menulis, harus menggores kalau bahasa kita, ya. Terus dikatakan lagi, nah ini diperkuat lagi, mimma yu'ati bil amri ila tadawukil jamali haitsuma wajadahu yahusuhu wa yastajibu ilaihi summa yan'aqisu hadzal su'uru ala sulukihi wa hayatihi fayatba'uha bitoba'it tanasuki wal insijami. Maksudnya bagaimana? Jadi mimma yu'addi bil mar'i, yang mengarahkan seseorang untuk merasakan keindahan dimanapun ia menemukannya, merasakannya, dan meresponnya. Kemudian perasaan ini tercermin pada perilaku dan kehidupan, mencetak sebagai sebagai karakter keserasian dan harmoni. Nah, jadi tujuan daripada pembelajaran kaligrafi sebagai seni keindahan atau estetika atau
artistik ya biasanya ya, keindahan itu tujuannya untuk mencetak karakter pribadi seseorang agar di mana tulisan yang ditulisnya ya, yang dilatihnya dengan diulang-ulang terus, diasah terus ya, itu nanti sebagai cerminan ya ketika di kehidupan sehari-hari ya, agar orang itu berperilaku dengan baik. Nah, berperilaku dengan baik ya dimaksudkan ialah orang itu selalu tawadhu, setelah itu selalu mengaskorkan dirinya. Kadang penyakit orang jika sudah merasa pandai ya kan, merasa bisa, merasa ahli di bidang salah satunya ya, atau di salah satu bidang yang dia tekuni ya kan, dia akan merasa saya ahlinya ahli, padahal tidak ya. Jadi perlu kalian ingat, ketika kita merasa lebih pandai daripada orang lain, maka disitulah letak kelemahan kita. Paham ya? Jadi kalau kita merasa cukup dengan ilmu yang kita peroleh saat ini, ya berarti disitulah batas keilmuan kita. Kenapa? Karena ilmu itu sifatnya adalah berkembang. Tidak ada yang stagnan. Ya, keakuan ya itu lebih dibesarkan daripada siapa aku. Paham ya? Jadi ada kata-kata puisi itu ya kan? Aku bukanlah aku bukanlah dia bukanlah aku, siapakah aku, bukanlah Tuhan aku, ya Tuhan bukanlah aku, ya aku hanyalah hamba dan Tuhan hamba yang sebenarnya. Jadi dari puisi singkat itu, ya kan. Jadi aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini adalah hamba sahaya yang hanya hidup saja, dikasih kesempatan hidup, dikasih tulang, dikasih darah, dikasih kulit, dikasih bisa berpikir, dikasih hati, ya, terus menjadi rangkaian manusia. Itulah aku, dan aku adalah fana, ya, dan aku dan Tuhan itu tidak difanakan, ya. Jadi kalau ada orang mengaku bahwasanya saya adalah ahlinya ahli dan tidak ada yang ahli selain saya, itu kurang pas. Nah, kalau beda lagi kalau konteksnya gini, saya ahli, saya profesional di bidang ini, titik. Paham ya? Nah, jadi ini seperti permainan kata, ya. Tapi jika kata-kata ini tidak dipahami dengan cermat atau baik, dengan baik, ya, nanti malah menjadi multi tafsir. Paham ya? Maka ketika santri-santri, contoh ya, ketika santri sedang belajar kitab salam, dia sudah murojaah banyak kitab, dia sudah basul masail sana sini, ya kan? Basul masail itu kan mencari masalah dan solusi. Jadi bukan masalah tanpa solusi, ya. Masalah ya kan. Ada teman saya yang menulis buku, jadi judulnya itu kalau tidak salah
kritik tanpa solusi. Nah, jadi isone ngerti tok, tapi kalau solusinya. Tapi apik itu buku itu kajian-kajian tentang filsafat, pemikiran, ya kan. Makanya nanti santri-santri Ramadan ya, ketika nanti sudah pulang ya, sudah selesai masa Ramadan ini, jangan selesai hanya ini saja. Maka kembangkanlah ilmu ini sehingga ilmu ini berkembang dengan baik. Terus satu, perbanyaklah kalian membaca buku. Buku apa saja, ya. Terus pesan saya ketika kalian membaca buku filsafat, maka perlu namanya kalian memperkuat ilmu ketauhidan kalian. Ilmu ketauhidan itu penting. Biar apa? Ketika dalam mengkaji ilmu filsafat itu masih ada pakem-pakem yang dimana kalian tidak tersesat di situ. Karena banyak sekali teman-teman saya, ya, para pemikir-pemikir itu, dia belajar filsafat tapi tidak diimbangi dengan ilmu ketauhidan yang matang. Yang jadi bagaimana, ya kan? Dia berbulan dengan akliyahnya, ya, cara berpikirnya yang begitu liberal, ya. Terus tidak ada speedometer, ya. Jadi ya loss ya. Nah, itu kurang bagus. Nah, tujuan dari kita belajar ilmu tauhid, ilmu fikih itu di situ. Jadi agama itu sebagai kontrol. Nah, terus hubungannya untuk kaligrafi apa? Ada. Jadi kaligrafi itu kan sebagai ilmu. Ilmu itu kan multidimensi, ya kan? Ilmu kan multidimensi. Jangan kalian pahami kita belajar kaligrafi ya, yang penting tulisan saya bagus, ya. Enggak. Jadi lebih daripada itu, ya. Jadi ya yang dikatakan tadi ya mencetak karakter, ya, pribadi yang baik. Nah, itu tujuannya. Terus D, al-ahdafu amaliyatu, ya, tujuan praktis, ya, tujuan praktis, ya, amaliyah. Amaliyah itu yang kita lakukan sehari-hari atau pekerjaan yang sering kita lakukan, ya. Jadi al-ahdaful amaliyatu, yahtaju kullu insanin liwuduhil khatti wa jawdatihi liyatamakkanal akhoruna min qiraati kitabatihi. Jadi pertama, setiap orang membutuhkan kejelasan dan kualitas tulisan agar orang lain dapat membaca tulisannya. Jadi tujuan praktisnya, jadi orang itu butuh kejelasan tulisan. Jadi tulisannya nak jelas, apik, ya kan? Iku wong maca kepenak, orang membaca itu enak. Coba ketika kalian membaca Al-Quran, ya, baik itu Rasul Usmani atau pakai kemenak, tapi dalam penulisannya itu kurang bagus, ya, dibaca kurang enak, ya kan? Nah, kita sebagai pelaku, ya, calon-calon kaligrafer yang sangat besar, itu harus diperhatikan. Maka
membentuk karakter yang baik dalam pembelajaran kaligrafi itu penting. Makanya jika kalian lihat ya, kenapa di beberapa, jadi metode atau cara belajar kaligrafi itu kan banyak. Ada yang dari khot naskhi dulu, ya kan? Ada yang dari naskhi, terus sulus, terus riq'ah. Ada yang dari riq'ah dulu, setelah itu naskhi, terus sulus. Sebenarnya sama saja, ya. Jadi intinya kan sama, cuman metodenya yang berbeda. Seperti di Sakal ya, di pesantren Sakal itu kan dia metodenya pakai madhab Hamidi, ya. Itu kan riq'ah dulu. Ya tidak apa-apa. Ya tidak masalah. Kalau di Kudus, di Lengkas Sukabumi itu kebanyakan dari naskhi dulu, ya. Untuk pemula ya itu rata-rata ya di Hasim dulu, ya kan, Hasim Muhammad, ya kan. Setelah itu jika dia sudah lama menguasai Hasim untuk peraduan internasional, dia harus belajar tentang Syekh Sauki Effendi. Jadi berjenjang. Ya, jadi tidak bisa langsung. Ya. Lanjut. Yang kedua, rubbama yu'anil fardu fi hayatihil mihniyati wal istimaiyati ba'dal i'aqati bisababi rodaati khottihi min dalika masalan ma yabdu fi awraqil ijabati fil imtihanati falasaka anna jamalal khotti wa wuduhahu yuyassiru lil musahhihi qira'atan ijabatihi biwuduhin wa taqdiruha takdirun daqiqon. Jadi yang kedua, tujuan praktis yang kedua secara amaliyah, seseorang mungkin mengalami beberapa hambatan dalam proses profesionalitas dan sosialnya karena buruknya tulisan. Misalnya, apa yang tampak pada lembar jawaban dalam ujian tidak diragukan lagi bahwa keindahan dan kejelasan tulisan memudahkan pengkoreksi untuk membaca jawabannya dengan jelas dan penilaiannya dengan penilaian yang akurat. Nah, biasanya ini dilakukan ketika proses perlombaan. Jadi jika dalam perlombaan atau dalam penulisan penulisan dulu, jika kalian menilai kualitas tulisanmu, itu caranya kalian jangan hanya satu sisi saja, ya kan? Jadi ketika sudah selesai menulis, ya. Jadi misal ini man shoma Ramadan na imanan wahtisaban, terus ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Setelah selesai, ya, cara mengamati tulisan itu bagaimana? Jangan dari atas saja. Ya, cara mengamatinya ya dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri, ya, sampai sedetail itu. Kenapa? Kita
biar tahu tentang busolahnya huruf ini, ya sudah sesuai atau belum, ya ada yang menteng atau tidak, ya kan, terus sudah ada yang keluar garis atau tidak, sampai segitunya. Terus kaidah yang digunakan sesuai apa belum, ya kan, tebal tipisnya, goresannya, sapuan hurufnya, ya kan, itu kan perlu dicermati. Nah, oh ternyata belajar kaligrafi itu tidak semudah yang saya bayangkan ya Ustaz. Iya memang betul. Jadi jika kalian mau belajar kaligrafi ya kalian harus profesional. Biar apa? Biar jadinya sekalian. Jadi nak apik sekalian. Jadi orang belajar kesenian ya, terutama kaligrafi itu jangan nanggung. Jadi kita belajar kaligrafi itu jangan nanggung. Ya, untuk alat Ustaz, untuk alat-alatnya itu mahal-mahal, memang mahal. Masa ada seni itu murah? Tidak ada. Kalau kita beli cat, ya kan, yang murah saja, yang akrilik, ya kan, itu setidaknya sudah 25.000. Itu belum puas, belum kanvas, ya kan. Belum lagi yang untuk tulisan hitam putih, ada kertas, ada tinta, ada pena. Ya memang kalau belajar kaligrafi ya memang butuh modal banyak. Tapi kalian jangan bersedih. Anggap saja kalian itu berinvestasi masa depan kalian, ya. Nah, ketika tidak kalian niatkan begitu, kalian tidak sumeleh, tidak seleh, ya kan, tidak menyadari, ya kan, ya repot nanti. Contohnya dulu saya membeli alat ketika saya masih belajar sama beliau, Bapak Romo Kiai Haji Nur Aufa Nur Sidik, ya, Bapak Nur Aufa Sidik Kudus, ya. Itu dulu saya punya alat juga hijil. Waktu itu saya masih di pesantren. Saya itu belajar kaligrafi dari umur 9 tahun di Pak Aufa. Sekitar umur berapa ya? Kalau kelas 4 atau kelas 5 MI. Saya kan dulu mondoknya kan dari kecil di TBS Kudus, dari MI kelas 1, ya kan? Terus kalau tidak salah kelas 4 atau kelas 5 MI, ya, saya di Pak Aufa itu, ya kan? Ya saya beli alatnya ya nyicil nyulam sampai sanawi, ya sanawi saya di TBS, kalian juga di TBS Kudus. Itu alat itu ya saya beli sendiri. Bahkan dulu sebelum saya di PSKI untuk buat karya dekorasi, ya kan, itu saya tidak malu tanya dengan senior-senior saya yang lebih dulu. Iya, saya tanya. Dan saya nggak segan-segan untuk belajar. Contohnya gini, kayak mengoplos cat itu kan mudah, ya. Kayak cat akrilik itu kan sudah ada warnanya kan. Semisal kamu butuh warna oranye, warna merah, kuning, biru, hijau kan sudah ada, ya kan. Tapi warna yang tersedia itu kalian jangan manja. Dalam arti bagaimana? Itu dioplos, diolah lagi. Di pertemuan ketika di Ustadz Ani kan dijelaskan kan, warna itu ada primer, ada sekunder, ada tersier, ya kan? Nah, itu diolah. Nah,
Warna-warna itulah ya, itu harus sering diolah. Olah itu apa? Dicoba ya. Dicoba buat lukisan ini, oh ini jadinya ini. Misal saya buat gradasi, misal saya ada percikan air, bagaimana itu dicoba terus. Oke. Lazala ba'dun nasi fi biladina yattakhiduna min khututit tulabi dalilan ala taqaddumit ta'limi wa mada najahit tulabi wa huwa mikyasun ghairu daqiqin fi kasirin minal ahyani. Beberapa orang di negara kita masih menganggap tulisan tolib sebagai bukti kemajuan pendidikan dan tingkat keberhasilan siswa yang seringkali merupakan ukuran yang tidak akurat. Maksudnya yang gini, jadi masih ada beberapa negara, khususnya di negara kita ya. Jadi tulisan itu sekarang saya jadi sedih kalau masalah tulisan ini. Jadi banyak di luaran sana ya, baik di tingkat diniyah, sanawi, aliyah, ya, wusta maupun kuliah, ya, itu banyak yang belum bisa menulis Arab dengan bagus. Itu baru menulis Arab, belum menulis pegon yang bagus. Ya, pegon saja, pegon Jawa itu masih kesulitan. Membedakan NG sama N itu masih berbeda, masih kesulitan untuk penulisannya. Nah, ini kan menjadi PR kita bersama. Ya, makanya tadi saya bilang jangan cepat puas kalian mendapatkan ilmu. Jadi ilmu itu dikembangkan terus. Nah, salah satu tanda-tanda bahwasannya ilmu yang kamu peroleh itu bermanfaat dan berkah itu diajarkan untuk sesama. Jadi kalau kamu punya ilmu ya jangan bahasanya itu untuk saya sendiri, jangan, tapi ditularkan, diajarkan. Nah, itu nanti PR kalian ya. Kalian yang di sini kan nanti akan menjadi dewasa, gak mungkin kan? Ya kan? Jadi harus ada regenerasi, ya kan? Jadi, nah untuk menciptakan generasi yang bagus, ya, yang berbobot, itu yang perlu perjuangan. Jadi perjuangan itu yo ojo mung doa to, yo ono modale barang. Itu enggak bisa. Jadi pendidikan tuh ya pasti di samping waktu zamanin ya mesti ono modale. Ya, di kitab taklim itu kan ada. Masih ingat kan? Oke, lanjut. Al-ahdafu naf'iyatu. Jadi tujuan dari kemanfaatan belajar kaligrafi itu apa aja? Ya. Naf'iyah itu artinya kemanfaatan. Ya. Naf'iyah itu artinya kemanfaatan atau manfaatnya belajar kaligrafi. Yattakhidu ba'dun nasi minal khatti wasilatan lil aisi wal irtizaqi kal khattatin alladzina yattakhiduna min kitabatil lauhati wal
lanati wal yafidoti wal ahtami. Nah, jadi gini maksudnya. Berapa orang menjadikan kaligrafi sebagai sarana penghidupan dan rezeki? Seperti kaligrafer yang menjadikan penulis papan, penulis iklan, spanduk, stempel dan lain-lain sebagai profesi yang mereka hidupi, mereka geluti. Ya, jadi gini. Ya, jadi manfaat daripada belajar kaligrafi itu juga bisa sebagai sarana atau wasilah mencari rezeki. Ya, kalau di sini dicontohkan seperti kaligrafer. Kalau dulu sebelum ada percetakan kan iklan itu kan ditulis menggunakan manual ya dulu. Ya kan. Kalau sekarang kan sudah ada printer, ya kan, pakai banner. Nah, tapi kan mulanya dulu kan begitu. Nah, ini kan sebagai profesi yang mendatangkan apa? Rezeki. Maka saya teringat sebuah makalah yang sangat indah. Jadi Sayyidina Ali pernah berkata, masih ingat apa? Alaikum bi husnil khat fa innahu min mafatihir rizqi. Sayyidina Ali itu julukannya apa? Babul ilmi, pintunya dari segala ilmu. Masa ya enggak percaya? Ya kan? Jadi alaikum bi husnil khat, indahkanlah tulisanmu. Indahkanlah itu berarti apa? Kamu semua, ya kan? Indahkanlah. Fa innahu, karena manfaat apa? Karena dari mengindahkan tulisanmu atau memperbagus tulisanmu, mimma fatihir rizki, sebagai apa? Pintu pembukanya rizki. Dan itu hak. Dan kalian harus yakin itu. Jadi kalian belajar kaligrafi, walaupun kalian beli alat mahal-mahal, semuanya akan terbayar lunas, bahkan lebih, ya kan? Contoh saja, seorang seniman, ya, baik seniman kaligrafi maupun seniman yang lain, coba kehidupannya kan ya lukis, ya, yang seniman menjual lukisan, ya kan, yang kaligrafi yang menulis, terus proyekan di masjid. Kalau orang yang tidak tahu, loh, Mas itu kok nggak kerja di rumah terus, tapi kok cukup? Padahal kan dia tidak tahu di balik itu dia kerja apa. Ya. Maka disinilah pentingnya orang punya keahlian, ya. Di sini pentingnya punya keahlian. Jadi bahkan di keterangan minggu yang lalu, ya, mengajari kewajiban orang tua, salah satunya itu mengajari anak-anaknya untuk menuliskan namanya dengan bagus dan menikahkannya ketika sudah waktunya atau sudah balik, ya kan? Itu kan sudah jelas. Maka orang punya keahlian, ya kan, itu pasti dia mempunyai pemikiran yang berbeda. Dan ini tampak ketika di beberapa aspek kehidupan. Contoh, saya kuliah, ya kan, saya kuliah S1 maupun S2, ya kan, itu dalam penyampaian atau memberikan gagasan kepada dosen atau teman-teman, itu pasti punya pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan yang lain. Dan itu wajar. Dan seniman harus demikian. Tidak boleh letterlock. Contohnya, kamu melihat satu karya, ya kan,
Terus kamu jangan berpikir karya saya harus seperti itu, jangan. Tapi buatlah lebih indah daripada karya itu. Dan warnailah karya tersebut. Ya walaupun bentuknya hampir sama, walaupun temanya hampir sama, tapi nuansanya harus berbeda. Jadi punya kelebihan pemikiran yang berkembang. Ojo stagnan, jangan stagnan. Ya, jika seorang seniman pemikirannya stagnan, ya bisa saya itu, ya nggak berkembang nanti. Ya, semisal, jadi gini, barang apapun, limbah lah katakan sampah, itu di tangan para kreator atau seorang kreatif ya, orang yang kreatif itu menjadi pundi-pundi uang. Barang sampah itu kalau kita olah itu jadi pundi-pundi uang. Apapun itu, ya kan? Semisal melihat sampah plastik berceceran, ya kan? Kita ambil, kita olah, itu bisa menjadi mahakarya. Dan itu mahal harganya. Terus kayu-kayu di Jepara kan banyak kayu ya, limbah-limbah kayu, ya kan? Atau grajen kayu ya, itu kan bisa diolah menjadi karya. Saya punya karya itu dari grajen, jadi bentuk apa, habaib, bentuk kiai ya, maksudnya wajah para alim ulama, bukan bentuk maaf ya, saya ralat. Jadi wajah-wajah orang-orang alim, para habaib, ya orang-orang yang mulia, ya kan? Itu saya buat dari grajen kayu, dan peminatnya banyak. Dan itu hanya apa? Modalnya hanya grajen, ya, lem, dan garis dan bentuk, dan itu. Jadi orang seniman atau orang kreatif itu modalnya sedikit, ya kan, tapi mendapatkan cuan yang lumayan. Jadi memanfaatkan ya hal yang ada bisa lebih bermanfaat. Kan kalau hanya grajen kan tidak bermanfaat, ya kan. Tapi kalau grajen itu diolah bisa jadi karya seni. Maksudnya gitu. Oke. Terus li'akhirihi ya mihnatan ya'isuna minha wa fi hadza yaqulu syair. Ya, ini ada syairnya. Ta'allam qawamil khatiyada ta'adubi famal khattu illa zinatul muta'addibi fa in kunta damalin fahuttuka wafirun wa in kunta muhtajan fa'afdolu maksabi. Jadi ta'alam kuamil khatti, pelajarilah kaidah kaligrafi wahai orang-orang yang beradab, karena kaligrafi hanyalah hiasan bagi orang yang beradab. Beradab itu maksudnya orang yang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai wawasan keagamaan yang baik. Maksudnya itu, okay? Jika engkau kaya, maka keberuntunganmu berlimpah. Dan jika engkau membutuhkan, maka kaligrafi sebagai penghasilan terbaik. Ya. Fa in kunta muhtajan, ketika kamu membutuhkan ya uang, katakanlah, ya kan,
wa afdhalu maksabi, maka kaligrafi ya pendapatan kamu yang terbaik. Nah, jadi bisa kalian bayangkan manfaat daripada belajar kaligrafi itu sungguh luar biasa. Wa qala Ibnu Muqaffa'i ya, al-khattu lil amiril jamalun walil ghani kamalun walil faqirin malun. Ibnu Muqaffa berkata ya, kaligrafi adalah keindahan lil amiri jamilan. Artinya apa? Keindahan bagi apa ya? Raja atau lil amir raja, ya raja atau terus dan kesempurnaan bagi orang-orang kaya dan harta bagi orang miskin. Jadi di sini bisa Ibnu Muqaffa itu mengatakan gini. Jadi kalau orang-orang atau seorang raja atau seorang presiden ya itu melihat kaligrafi itu merupakan suatu keindahan, ya memiliki keindahan tersendiri, ya. Maka terutama di negara-negara Muslim, ya, di Indonesia, di luar, ya, bahkan sekarang di Amerika sendiri, ya kan, yang notabene di suatu daerah, ya, yang di situ dulu dikenal daerah yang paling berbahaya di Amerika, dan ketika dicek lagi di daerah berbahaya itu rata-rata apa? Sekarang sudah pada tobat dan di situ aman. Karena apa? Penduduknya sudah taubat dan memeluk Islam. Ada, nanti dicari, ya, bisa di Google, bisa di apa TikTok, ya, atau di Facebook, ada itu di daerah berbahaya di Amerika. Ketika dipantau kok di daerah situ kok sudah tidak ada kejahatan lagi atau kejahatan itu berkurang. Kenapa? Ya ternyata penduduknya kebanyakan sudah pada tobat dan masuk Islam. Luar biasa. Nah, di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Amerika, di Cina, ya kan, itu kaligrafi yang bersifat kontemporer, yang memiliki bias yang luas atau pandangan yang luas, itu di sana mahal harganya, bos, ya, mahal sekali. Maka gini, jika kamu ingin maju, ya, sebagai seorang kaligrafer yang semisal kamu menekuni di bidang seni kaligrafi kontemporer, ya kan, maka juallah lukisanmu itu di luar negeri. Bukan masalah harga atau tidak, bukan. Nilai jualnya lebih tinggi. Maksudnya gitu. Nah, untuk platform-platform, ya, itu banyak kok, ya kan. Ada Alibaba, ada Etsy, ya kan, ada Amazon, ya. Terus ada apa lagi itu? Banyak sekali, nanti dicari. Jadi platform ada BBG dan lain sebagainya banyak, ya. Jadi platform-platform yang terutama yang untuk luar negeri itu yang bagus Etsy. Nah, nanti dicari saja. Dijual. Jadi sekarang kan zaman kan sudah dimudahkan dengan teknologi, ya kan? Nah, teknologi itu, ya kan, itu digunakan, dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Apalagi saat ini ada AI, ya kan, itu gunakan.
Jadi kalau kita sebagai seniman kaligrafer, kita harus berkembang. Pola pikir kita jangan kuno, jangan kuno. Kita bilangnya saya tidak mau maju, ya tidak boleh bilang demikian. Ya harus maju. Kalau tidak maju, yang memajukan terus siapa? Ya harus maju. Pikirannya harus mulai dari sekarang. Ya, jadi nanti setelah ini, ya teman-teman coba searching, ya, coba sudah pada download Google Gemini belum? Nah, coba kalian download Google Gemini. Ya, Google Gemini kalian manfaatkan, ya kan? Kalian search di situ, ya kan? Platform untuk jual beli ke luar negeri apa saja, bagaimana ketentuannya dan caranya, keluar. Iya, dicari aja. Ada teknologi kok tidak dimanfaatkan. Jadi kelemahan daripada seorang kaligrafer, ya, itu memasarkan lukisannya, benar atau tidak? Dia bisa membuat karya bagus tapi stagnan, karyanya nggak dijual-jual, ya kan? Maka kalau kaligrafer itu harus tidak hanya kaligrafi saja, jadi harus punya, kalau istilahnya itu punya keran yang lain. Nah, keran ini, ya kan, keran ini untuk menyongkong, ya, atau saling menguatkan. Jadi entah jualan sembako atau apa, ya kan, itu perlu, ya, atau nabung emas, ya kan, atau menabung tanah, itu penting. Jadi pemikiran kita harus sampai segitu, ya enggak? Nah, nanti dicari, ya, dicari. Ada GPT, ada Google Gemini, ada Etsy, ada Alibaba, ada Amazon, ada apa lagi? Banyak sekali platform di luar negeri itu. Nanti dipelajari semua itu, ya, itu PR. Nah, untuk kejual atau tidak itu ya tidak apa-apa, yang penting karya kita sudah fotonya terpampang di luar negeri. Nah, semisal laku, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya jangan menangis atau bersedih, tetap berkarya, ditingkatkan kualitasnya lagi. Masih kuat? Oke, lanjut sedikit. Selanjutnya asasu jawdatil khatti wal kitabati, dasar-dasar kualitas tulisan tangan dan penulisan. Likai yakunal khattu jamilan yajibu ayyakuna makru'an wa mutanasiqan wa wadihan. Wahada yatahaqqaqu bisurutin ahammuha. Likai yakunal khattu jamilan, agar tulisan tangan itu bagus, indah, ya, yajibu ayyakuna makru'an. Maksudnya apa? Haruslah terbaca. Jadi diwaca gampang, dibaca itu mudah. Serasi, ya. Wa mutanasiqan itu serasi. Wa wadihan itu jelas.
ya. Wa hadza yatahaqqaqu bisurutin. Inilah ya syarat-syarat terpenting. Jadi tulisanmu sing apik sebagai dasar-dasar kualitas tulisan tangan ya itu harus ini tadi, harus mudah terbaca ya, serasi dan jelas. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Terus apa saja itu syaratnya? Antakuna hurufu wadihatan bisyaklin la yaj'alu lilabsin mahalan falfa'u fi muntasofil kalimati fa. Saya bacanya pelan-pelan mawon ya. Yajibu an tattaliha wa tahtalifu anil ghaini fi muntasofil kalimati wa ya fal'ula maftuhatun wasaniyatu matmusatun wa hadza mimma yumakkinul mar'a min qira'atil khatti bisuhulatin. Jadi syaratnya atau dasarnya satu, huruf-huruf harus jelas. Hurufnya harus jelas dalam bentuk yang tidak menimbulkan keraguan. Ya. Bisaklin la yaj'alu lilabsin mahallan. Jadi jangan sampai ada keraguan. Maka huruf fa di tengah kata fa harus jelas. Dan berbeda dengan huruf wain ya, jika di tengah kata wain yang pertama terbuka dan yang kedua tertutup. Dan ini adalah sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk membaca tulisan tangan dengan mudah. Maksudnya gini, jika kalian menulis huruf fa dan huruf fa qaf itu kan berbeda. Kalau di dalam qad naskhi, ya kan, kalau dalam qad naskhi fa itu tulisannya panjang, ya kan? Panjangnya fa berapa? 4 atau 5 titik? 4 titik. Ya, seperti huruf ba tunggal. Ya kan? Jadi harus paham itu. Jadi kalau ba tunggal itu dituliskan terus dikasih kepala waw itu jadinya fa. Ya, semacam itu. Analoginya demikian. Ya kan? Nah, jika huruf qaf itu lebih pendek, seperti huruf apa? Huruf nun. Iya, boleh. Iya, boleh. Ya, seperti huruf nun. Jadi untuk huruf qaf itu, ya, untuk perutnya itu kan huruf apa? Nun. Jika dikasih kepala, jadinya qaf. Nah, untuk lebar daripada nun itu berapa titik? 3 titik. Nah, hal-hal semacam itu kalau seorang kaligrafer harus diperhatikan. Seperti huruf wain, ya. Wain itu kalau menyambung ke atas, ya, itu letak daripada kepala huruf ain atau wain itu kan berbeda. Nah, itu kan sudah dijelaskan setelah sini kan. Nah, ketika huruf ain itu menggandeng dengan huruf datar atau menurun itu juga berbeda. Nah, hal semacam itulah perlu dipelajari. Begitu juga ketika proses pembuatan kepalanya. Nah, untuk proses pembuatan kepala ain itu kan ada 3 cara. Sudah diajarkan belum? Jadi
ada yang langsung ya, ditulis langsung ya. Jadi ainnya ditulis langsung dari kepalanya dulu terus disambung. Ada yang setengah dulu baru digambar ya, terus disambung. Ada yang kepalanya dulu baru digambar untuk kepalanya. Jadi badannya dulu dijadikan ain tunggal katakan ya. Setelah itu untuk kepalanya digambar. Semacam itu kan perlu dipelajari. Maksudnya itu. Oke. Yang kedua, antakuna ahjamul hurufi fil kalimatil wahidati mutanasibatan min haitsul hasmi wal ardi wal tidomil ajzai ya. Yang kedua ya, dasar dalam kualitas tulisan tangan itu yang kedua, ukuran huruf-huruf dalam satu kata harus proporsional dari segi ukuran, lebar dan keteraturan bagian-bagiannya. Jadi ukuran huruf-huruf itu harus bagus, harus sesuai. Contoh, jika kita menggunakan kalam ya dengan ukuran 45 derajat, itu rata-rata digunakan untuk khot naskhi, ya kan? Berbeda ketika kalian menulis khot farisi. Setidaknya kalian harus memiliki 3 mata pena. Ya, jadi kalian menulis khot farisi kan ada tebal, ada tipis ya. Itu ada kolam untuk naskhi ya, kolam untuk dewani dan sulusi. Itu bisa 45 derajat, bisa 35 derajat, bisa 30 derajat. Jadi semakin miring ya. Nah, coba nanti kalian pelajari itu. Ya kan? Nah, biasanya untuk para khotot itu dia mengganti kalam. Contohnya kayak kemarin yang sudah dijelaskan. Ketika membuat huruf mem awal itu kan kecil dulu kepalanya. Itu mengganti kalam, ya enggak? Mengganti kalam. Setelah itu disambung menggunakan kalam biasa. Terus ada lagi ketika menyambung sapuan huruf, ya seperti huruf H ya, huruf H ketika menyambung huruf H datar menyambung dengan dal atau ba, ya itu kan di bagian kan ada sedikit kecil gini kan, nah itu namanya sapuan, bukan nama orang. Jadi sambungan ini loh, ya. Jadi kalau semisal dikira untuk mengangkat pena itu kesulitan, ya kan bisa mengganti kalam. Begitu juga khot farisi. Kalau kalian tidak akan bisa menulis khot farisi tanpa kalian menguasai khot sulus, naskhi, ya dan dewani. Kalau kalian ketiga ini kalian belum mumpuni untuk khot farisi, nanti akan kesulitan ketika kalian menulis khot farisi. Ya. Kalau yang tidak tahu khot farisi dicari, gitu. Jadi khot farisi itu ya tebal, tipis, ya kan, besar, begitu. Jadi saling keterkaitan. Yang ketiga ayyakuna hunaka tanasubun
fil masafati bainal kalimati mutatabiati fi satril wahidi. Harus ada kesesuaian dalam jarak antara kata-kata yang berurutan dalam satu baris ya. Ini kemarin sudah saya singgung ya. Yang ketiga ini ayyakuna hunaka tanasubun ya fil masafati bainal kalimah. Jadi jarak atau spasi huruf satu dengan huruf yang lain itu harus sama. Kalau spasinya itu 1,5 ya, yang lain juga 1,5 semua, atau 1 titik ya, spasinya ya 1 titik semua ya. Yang keempat, antatawa farol istiqomatu fil kitabati ala sadrin ufukiyin. Yang keempat, harus tersedia kelurusan dalam penulisan pada baris horizontal. Nah ini kan ada kan garis-garis kan. Jadi kalau orang belajar ya, sedang belajar itu ada garis vertikal dan horizontal. Itu maksudnya apa? Memudahkan kita untuk memilah dan memilih setiap huruf. Oh, ini kepala wawu, kot nasri, ya. Oh, diletakkan di sini, ya. Oh, ini ro, kot sulusi. Oh, ini ada kepalanya ro, ya kan? Oh, ini huruf H. Bagian bawahnya bagaimana? Tebal tipisnya huruf bagaimana? Nah, itu harus ada garis vertikal dan horizontalnya. Letaknya nanti di situ. Ya. Jadi pentingnya. Jadi kayak kita belajar menggambar ketika TK atau SD, ya kan? Itu kan ada buku kotak-kotak baris, ya kan? Tujuannya yaitu apa ketika kita sedang belajar menulis indah, menulis jedrik, ya, bahasa Indonesia, ya kan? Atau Bismillah menggunakan huruf Latin, ya kan? Itu sama caranya. Nah, di kaligrafi juga garis vertikal dan horizontal itu juga sama. Nah, garis vertikal dan horizontal yang membentuk kotak-kotak itu kalau kita amati itu kan seperti pola dan titik, ya. Jadi pola, titik, lalu bentuk. Terus selanjutnya nomor 5, adamu ihmalil nuqati wal hamazati wal asnani wa wad'uha fi amakiniha tabi'iyyati. Nomor 5, tidak mengabaikan titik-titik, hamzah dan gigi-gigi huruf dan meletakkannya di tempat-tempatnya yang sesuai. Nah, jadi jangan mengabaikan titik-titik atau busolah-busolah dalam huruf itu, karena dari titik-titiklah itu sebagai dasar-dasar agar tulisan kita berkualitas atau dengan benar, ya. Terus yang keenam, mura'atul qaidatil imla'iyyati fil khatti fa idza kana min ahdafil imla'i tadribut tulabi ala ayyaktubu kitabatan sahihatan fa innal khatta yukammilu hadhihi nasihata wa yaj'alul kitabata
wadihatan jamilatan tashulu qiraatuha wa yufhamu muraduha. Jadi yang keenam sebagai dasar penilaian atau keindahan penulisan yang bagus, yang keenam itu memperhatikan kaidah imla dalam tulisan tangan. Jika salah satu tujuan imla adalah melatih siswa atau pelajar untuk menulis dengan benar, maka tulisan tangan melengkapi aspek ini dan membuat tulisan menjadi jelas, indah, mudah dibaca dan dipahami. Ya, jadi syarat atau dasar keenam, ya, bahwasanya tulisan ini bagus, ya. Dasar yang keenam itu harus imla, menulis. Jadi kebanyakan tuh orang kan gini, orang hanya menghafalkan Al-Quran saja, ya kan? Tapi ketika disuruh menulis, diimla, ya, itu banyak yang salah. Ya, entah kurang harokatnya, entah kurang titiknya, atau kurang tasdidnya. Nah, maka jadi lebih baik itu gini, ketika menghafal Al-Quran, setelah dihafal coba kalian imla sendiri hafalannya. Ya, semisal surat Al-Baqarah, ya, kalian imlakan sudah sesuai atau belum? Jika kalian lakukan itu, ya kan, itu akan lebih mengikat hafalanmu. Walaupun menulismu itu menggunakan pena biasa saja, bukan pena kaligrafi, ya, pena bukan mata pisau, tapi pena biasa yang dibuat menulis itu, ya kan? Tuh, jadi hafal terus tuliskan. Dulu, ya, sebelum ada pelaturan MTQ yang baru, Musabaqah Tilawatil Quran, soal dalam MTQ itu tidak dikasih, tapi dibacakan, dan peserta itu mengimplakan. Nah, itu di zamannya Ustadz Asiri, ya sekitar tahun 2000-an, ya, tahun 2000-an itu begitu. Jadi para peserta dibacakan, silakan diimplak, jadi tulis ulang. Itu. Oke. Yang terakhir, ya, saya dapat dengar yang ketujuh. Qudratul katibi ala sur'ati fi kitabati wa ya'tidzalika bi kasrati tamrin wa tikrari bi harakatin munsajimatin mutalahiqatin yatarattabu alaiha injazul amalil kitabi, ya, injazul amalil kitabi bi'itqanin fi waqtin qasirin. Jadi dasar yang ketujuh, ya, kemampuan menulis, untuk menulis dengan cepat, atau kemampuan menulis dengan cepat, ya. Dan itu datang dengan banyaknya latihan dan pengulangan, dengan gerakan yang harmonis dan berurutan, yang menghasilkan penyelesaian pekerjaan tulisan dengan sempurna dalam waktu singkat. Jadi penilaian ketujuh atau dasar orang ini tulisannya bagus itu dalam penulisannya itu cepat, dan cepatnya ini harmonis, indah dan bagus, ya. Nah, hal semacam ini perlu dilatih, tidak ada yang instan. Nah, sebelum itu, ya,
harus diulang, dijiplak ya, sampai betul-betul karya master atau bentuk karya itu mendarah daging. Kalau perlu ya, ketika kita tidur itu sambil menghafalkan itu ya, menghafalkan bentuk-bentuk daripada part-part itu. Jadi nanti lebih cepat. Oke. At-tadribu alal khatti, pelatihan tentang tulisan tangan, ya kan? Innal wusula bitulabi ilal mustawal ijadati fil khatti ya'tamidu ala tadribi wallahu a'lam bissawab. Sedikit-sedikit lah, ya sedikit lah, yang penting isi. Nanti kalau semisal kitab Nasoitul Khototin ini tidak hatam di majelis ini ya, di pasaran Ramadan ini, nanti insya Allah di channel saya, di channel YouTube saya, Kolam Santriat, yang nanti akan saya teruskan ya. Jadi nanti kalau di majelis ini tidak selesai, nanti insya Allah di channel saya, channel YouTube saya, Kolam Santriat, akan saya teruskan insya Allah ya, karena masih banyak sekali, ada sekitar 62 halaman yang belum kita baca ya, tapi tidak apa-apa ya, sedikit lah, karena kitab Nasoitul Khototin ini tidak sekedar dibaca saja, tapi harus betul-betul dijelaskan ya. Kalau nggak dijelaskan nggak akan paham mas ya, seperti yang saya katakan kemarin ya. Jadi di kitab Nasoitul Khototin ini ilmu kajian yang luar biasa lah ya. Beliau Dr. Didin Sirojudin ya. Kita semua ngalah berkah dari beliau. Beliau sangat alim sekali ya di dalam bidang pendidikan, di bidang kesenian, beliau sangat ahli dan alim. Maka Indonesia ini sangat beruntung ya, beliau dilahirkan di Indonesia ini sebagai, dan bahkan beliau itu sebagai bapak kaligrafi ya. Nanti kapan-kapan ya kita ada rezeki, kita silaturahmi ya, silaturahmi ke Lemkas Kabumi ya, ke rumah beliau sana, atau kalau tidak, kalau santri-santri pasaran Ramadan ada rezeki, mainlah ke sana ya, galilah ilmunya ya, biar pola pemikiran dan gagasan kalian tentang kesenian, terutama kaligrafi itu lebih luas, kan enak. Kalau kalian ngobrol dengan orang yang alim, wawasan kalian akan lebih berkembang. Tapi kalau kalian ngobrol dengan orang yang tidak alim, ya paling mentok ya merasani temennya, merasani kawannya, ya kan? Ya gitu, ya kan? Terus kalau gitu curhat soal masalah orang di duit, orang di beras, ya kan? Sesuk gak iso mangan, gak iso tuku, gak iso tuku baju anyar, gak iso lebaran, ya kan? Palingan gitu, rusuh kok anaknya, ya kan? Jadi kalau beda lagi kalau kita ngobrol dengan orang yang alim seperti Kiai Bahaudin ya, Kiai Bahaudin orangnya kan sangat alim. Beliau tidak pernah membahas neko-neko, ya soal ilmu, soal pengetahuan, soal gagasan. Beliau tidak pernah membahas tentang sambate dunia, itu tidak pernah. Ya kan? Maka sebelum saya akhiri ini, ya, jadilah insan yang senantiasa sumeleh, lileh, ojo jereh. Catat ya, jadilah insan yang sumeleh, lileh, ojo jereh.
menjadi insan yang sumelah. Sumelah itu hatinya itu senantiasa dikaitkan dengan Allah, ya. Sumelah, menerima keadaan dan kenyataan bahwa saya dilahirkan dan saya ditetapkan, ya. Dan saya menerima apapun kondisinya, baik buruknya, untuk qadarnya Allah saya terima. Itu sumelah. Lillah itu lebih dalam, bahwasanya kehidupan yang sedang saya jalani ini merupakan anugerah. Maka jika punya kualitas diri, memantaskan diri, ya kan? Jadi lebih. Terus yang ketiga, ojo jere. Kamu jangan takut. Kalau kamu besok tidak bisa makan, kamu besok nggak bisa nggak bisa nikah, nggak bisa hidup mulia, nggak bisa punya kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, ya kan, dan sebagainya. Yang dimana kekhawatiran itu menjadikan hati kita, ya kan, terbelenggu oleh ketidakpastian yang menakutkan, ya. Nah, jangan ojo sih, kudune yakin. Nah, penjelasannya gitu. Terus ada kata-kata nak wedi ojo wani-wani, nak wani ojo wedi-wedi. Tahu maksudnya? Kalau kamu takut, ya, jangan berani-berani melakukan sesuatu. Melakukan apa saja. Kalau kamu takut untuk belajar kaligrafi, ya kan, ya jangan belajar. Tapi kalau kamu sudah berani, sudah terjun di ilmu kaligrafi ini, ya ojo ya harus totalitas. Biar apa? Biar hidupmu berkelas. Apa? Biar hidupmu berkelas. Jadi orang mengenalmu itu sebagai khattab, sebagai penulis, ya, al-hafidh, al-khattab, ya, apalagi, ya, magister, doktor, apalagi profesor. Jadi kamu berkelas. Nah, kalau kamu berkelas, jodohmu juga berkelas. Otomatis itu. Kalau kamu tidak berkelas, ingin punya jodoh berkualitas, mimpi, ya kan? Itu caranya. Paham ya? Sumelah, apa nih? Lillah ojo jere. Nak wedi ojo wani-wani, nak wani ojo wedi-wedi. Enak kan? Nah, nanti dicari ya gitu. Tadi sudah saya jelaskan sepenggal kata itu, nanti penafsirannya itu banyak sekali. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.